warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam olahraga. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi pembelajaran kita hari ini adalah kombinasi gerak lokomotor, berjalan, dan berlari. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Masih ingatkah kalian dengan macam gerak dasar dalam olahraga? Untuk mengingat kembali, Ibu akan bernyanyi tentang macam gerak dasar olahraga. Simak baik-baik ya lagunya. Gerak dasar olahraga ada 3. Yang pertama, gerak non-lokomotor. Yang kedua, gerak lokomotor. Yang ketiga, gerak manipulatif. Non-lokomotor gerak tidak berpindah tempat. Lokomotor gerak berpindah tempat. Manipulatif bergerak pakai alat. Itulah macam gerak dasar kita. Angguk geleng toleh kepala, ayunkan lengan. Itulah contoh gerak non-lokomotor. Berjalan, berlari, melompat. Itu contoh gerak lokomotor. Menendang, melempar, menangkap, memukul bola. Itulah contoh gerak manipulatif. Itulah macam gerak dasar kita. Itulah gerak dasar olahraga. Jadi anak-anak, gerak dasar olahraga itu ada 3 macam. Yang pertama, gerak non-lokomotor. Artinya, gerak yang ditandai dengan tidak adanya perpindahan tempat. Contohnya apa? Menolehkan kepala, mengayun lengan, menukuk lutut, dan lain-lain. Yang kedua, gerak lokomotor. Artinya, gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Yang ketiga, gerak manipulatif. Artinya, gerakan yang ditandai dengan penggunaan alat. Jadi kalian bergerak dengan menggunakan alat. Contohnya seperti menendang bola, memukul bola, melempar bola, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kombinasi gerak lokomotor, berjalan dan berlari, berikut adalah contoh gerak berjalan dan berlari beserta dengan kombinasi berjalan dan berlari. Yang pertama ada berjalan ke samping kiri. Berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki ke samping kiri sebanyak 3 kali. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Pertama-tama berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kalian ke samping kanan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berjalan ke depan. Berdiri tegak, pandangan mata ke depan. Berjalanlah ke arah depan dengan langkah biasa.
Yang keempat, berjalan ke belakang. Berdiri tegak, pandangan mata ke depan. Langkahkan kaki kalian ke belakang dengan perlahan atau dengan langkah biasa. Yang kelima, berlari ke depan. Berdiri tegak, pandangan mata ke depan. Berlarilah ke depan dengan badan sedikit dicondongkan ke depan. Ingat, langkah kaki saat berlari lebih cepat daripada saat berjalan. Yang keenam, berlari ke belakang. Pertama, berdiri tegak, pandangan mata ke depan. Berlarilah ke belakang atau berlari mundur. Lakukan dengan berhati-hati. Yang ketujuh, berlari ke samping kanan. Berdiri tegak, pandangan mata ke depan. Berlarilah ke samping kanan dengan langkah kaki sedikit diangkat lebih tinggi daripada berjalan. Yang kedelapan, berlari ke samping kiri. Berdiri tegak, pandangan mata ke depan. Berlarilah ke samping kiri dengan langkah kaki sedikit diangkat lebih tinggi daripada berjalan. Yang berikutnya, berlari belok-belok. Berdiri tegak, pandangan ke depan. Berlarilah ke arah depan dengan membentuk seperti huruf S, atau kalian bisa menggunakan lintasan yang membentuk huruf S. Berikutnya, berlari membentuk lingkaran. Berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Kemudian, berlarilah membentuk lingkaran. Kalian bisa melakukannya di halaman rumah atau berlari mengelilingi rumah. Gerakan berjalan dan berlari dapat dikombinasikan dalam bentuk permainan, seperti permainan memindahkan benda dari titik awal ke titik lainnya. Diawali dengan berjalan dari titik A menuju titik B, kemudian mengambil benda yang akan diletakkan ke titik A dengan berlari. Kalian bisa berlomba bersama saudara kalian di rumah menggunakan benda-benda yang tidak membahayakan. Berikutnya, bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Caranya, carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang, lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan kuda. Kamu bisa menentukannya dengan cara sweet. Nah, anak-anak, ibu punya tantangan buat kalian, yaitu mempraktekkan gerakan kombinasi berjalan dan berlari dengan memindahkan 3 benda dari titik A ke titik B. Rekam gerakan kalian, kemudian kirim ke Classroom PJOK. Jangan lupa untuk memakai seragam olahraga dan bersepatu.
Bagaimana anak-anak? Semoga penjelasan materi ini dapat kalian pahami. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.